Perasaan saya jadi nggak menentu melihat mereka berdua. Mbak? Sayang, kamu tuh nggak boleh cemburu gitu dong. Mbak Hilda itu kan kakak ipar kamu. Dan juga kakak ipar aku kan. Aku nggak akan mungkin ngapa-ngapain sama Mbak Hilda. Meeting Tresno, Jalaran, Soko, Kulino. Mbak Rani nggak khawatir? Kalian ngapain? Mbak Hilda itu bukan murim kamu, Mas Dion. Rani, kamu tuh harusnya percaya sama aku, bukan curiga sama aku, tau gak? Pengkhianatan tidak selalu datang dari orang luar. Tetapi pengkhianatan sesungguhnya justru datang dari orang-orang terdekat. Mereka yang seharusnya mengasihi, menyayangi dan melindungi, bukannya malah menikam dan bahkan menghancurkan. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari seorang perempuan. Langsung saja kita sambut Mbak Rani. Halo Mbak Rani, apa kabar? Baik. Silakan Mbak duduk. Terima kasih, Mbak. Mbak, terima kasih banyak loh sudah mau hadir di sini dan berbagi kisahnya. Apakah Mbak Rani sudah siap untuk sharing ceritanya dengan para pemirsa? Siap, Mbak. Silakan Mbak. Kisah saya berawal sejak kematian kakak saya. Kita semua merasa kehilangan, terlebih istri dan anaknya. Mbak Hilda gak usah sedih lagi ya. Kita semua juga merasa kehilangan Mas Rian kok. Mbak harus kuat, harus tegar. Demi Ica juga. Iya Mbak, kasihan Mas Rian di alam sana kalau Mbak terus-terusan nangis. Mbak harus bisa ikhlas Mbak. Ica sayang, udah jangan nangis lagi ya. Sekarang kan udah Tante Rani, ada Om Dion. Nanti kita yang temenin Ica, ya? Pasti dong. Sayang. Ica, Om Dion sama Tante Rani itu sayang banget sama Ica. Jadi jangan buat terus-terusan sedih ya. Oh iya, katanya Ica punya gambar kucing buat Om Dion. Mana coba, Om mau lihat gambarnya Ica. Buku gambarnya ada di kamar, Om. Ada di kamar Ica. Ya udah yuk temenin Om ambil. Om mau lihat gambarnya Ica. Ya? Ya sayang. Saya pun semakin gak tega saat tahu kakak ipar saya terlilit hutang karena harus membiayai pengobatan kakak saya. Bu Hilda. Ini gimana nih masalah pembayaran utangnya nih? Dulu aja pas minjem ngemis-ngemis. Giliran ditagih susah amat. Maaf Pak, saya belum ada uang. Saya janji akhir bulan saya bayar. Suami saya baru saja meninggal. Alah, itu kan bukan urusan saya. Emang gak ada barang berharga nih yang bisa diambil, ha? Bentar Mas, ini maksudnya apa ya? Kakak Anda ini punya utang sama saya. Udah 3 bulan belum bayar. Jadi saya mau ngambil barang-barang sekarang. Mas. Mau kemana? Hah? Saya mau nagih utang sini. Mas, tolong ngerti Mas. Saudara ipar saya ini lagi bela sungkawa. Dia habis kehilangan suaminya. Kenapa sih nggak bisa nanti aja? Gak usah ikut campur lu. Mikir. Udah, stop. Udah, stop. Berapa utangnya biar saya yang dibayar? 10 juta. Ya udah kalau gitu boleh nomor rekeningnya Mas. Tadi kek. Aduh ya ampun Mbak, kasihan sekali. Iya Mbak, makanya saya nekat minta izin ke suami untuk membantu kakak ipar saya mengurus keponakan saya dengan harapan bisa meringankan beban hidupnya. Dan suami Mbak memberikan izin? Syukurnya suami mengizinkan Mbak.
Malah dia salut karena saya begitu peduli dengan kakak ipar dan keponakan saya. Tapi saya nggak tahu kalau keputusan saya itu salah besar. Mbak Hilda, kalau punya masalah tuh ngomong dong. Kita pasti nolongin kok. Tadinya aku mau minta tolong sama kalian. Minta tolong apa, Mbak? Mbak mau minta tolong apa sama kami? Kita ini keluarga. Kalau Mbak ada masalah apa-apa, cerita aja ke kita, Mbak. Saya mau titip Ica ke kalian. Karena saya akan bekerja. Saya takut kalau saya kerja nggak ada yang jagain Ica. Mbak, dengan senang hati aku mau bantu kok. Ya kan sayang? Kamu gak keberatan kan? Iya sayang. Saya bisa merasakan betapa kesulitannya kakak ipar saya menjadi single parent. Ngurus anak dan rumah sendirian. Apalagi setelah kakak saya meninggal, kakak ipar saya harus bekerja untuk membiayai kebutuhan rumah, keluarga, bahkan membayar hutang. Ica! Ya ampun, kamu lama banget sih. Mama jadi telat nih kerjanya. Ica, kamu jangan samain pas papa masih ada ya. Mama itu ngurusnya sendiri sekarang. Jadi kamu jangan lelet. Iya, Ma. Ayo cepat-cepat. Assalamualaikum. Mbak. Sini, Tante bantuin. Hai. Udah Ran, gak usah dibantuin. Biar dia mandiri. Apa-apa, Mbak. Makasih ya, Tante. Sama-sama, sayang. Ran, kayaknya Mbak mau sewa pembantu aja deh. Soalnya Mbak gak enak ngerepotin kalian. Nganterin Ica, jagain Ica, terus bayarin utang Mbak. Ya ampun Mbak, udah kayak ke siapa aja sih. Mending uang itu Mbak tabung, terus untuk keperluan Mbak dan juga Ica. Iya, Mbak. Aku juga gak ngerasa direpotin kok. Justru aku seneng bisa ngurusin Ica. Lagian semenjak desain juga aku bingung mau ngapa-ngapain. Siapa tahu kalau ngurusin Ica bisa hamil. Amin. Amin, makasih ya Ran. Semoga kamu bisa dapat omongan. Amin. Dion, kamu nggak telat kerjanya? Enggak Mbak, kebetulan jam kerja aku fleksibel kok. Oh iya, ntar sekalian Ica pulang sekolah aku jemput aja. Mbak kerjanya naik apa? Mbak mau naik taksi online aja sih. Sayang, kita berangkat yuk. Iya, Om. Salim dulu. Yang pintar ya. Ya sayang. Bye-bye Ica. Bye-bye, Mama. Saat itu saya merasa beruntung banget punya suami yang begitu pengertian. Dia bersedia membantu kakak ipar saya dan keponakan saya. Dan dia pun memperlakukan keponakan saya seperti anak kami sendiri, Mbak. Keponakan Mbak pasti beruntung banget ya, pasti seneng banget punya om dan tante yang menganggapnya seperti anak sendiri. Iya, Mbak. Mengasuh keponakan saya membuat hari-hari kami menjadi lebih bahagia. Tapi di lain sisi, kami juga merindukan kehadiran buah hati di rumah kami. Udah, biar aku aja sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanpa saya sadari, ternyata badai telah mengintai rumah tangga kami. Icanya lagi ngapain? Ica ada di dalam Mbak, lagi dibacain dongeng sama Rani. Oh iya, ya udah silakan masuk Mbak. Aduh, Ica ketiduran ya. Udah, Ica nginep sini aja, Mbak. Gak apa-apa kok. Jangan Ran, kamu udah seharian ngurusin Ica. Kamu harusnya istirahat dulu. Ica, bangun Ca. Ica. Aduh, Ran, kayaknya Ica nggak bisa dibangunin nih. Mbak boleh minta tolong Dion nganter ke rumah nggak? Ya boleh dong, Mbak. Masa nggak boleh? Kamu mau kan, Mas? Iya sayang. Yaudah yuk. Aduh,
jadi ngerepotin kalian. Nggak apa-apa, Mbak. Ya udah sayang, aku pergi dulu ya. Makasih banyak ya, Ran. Sama-sama, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taruh di sofa aja, Yon. Nanti biar aku yang taruh ke kamar. Ah, enggak apa-apa mbak. Aku bawa ke kamar aja sekalian. Aku aja. Udah, Aku bisa kok. Udah mbak, enggak apa-apa. Aku aja. Biar sekalian. Gak Aku apa-apa, aja. aku bisa. Iya udah, kamu aja deh. Dion gak ada bedanya dengan papanya Ica. Dia peduli sama Ica. Sendalnya Ica. Kalau aja Mas Rian masih hidup, pasti Mas Rian yang gendongin Ica. Pada saat Ica tertidur. Ya sabar ya mbak. Kalau gitu aku pamit ya. Dian. Makasih ya. Iya mbak, sama-sama. Mbak. Ini sendalnya Ica ketinggalan. Makasih ya. Sama-sama, Mbak. Kita sekalian balik ya. Aku juga pamit ya mbak. Hati-hati ya. Ya, sayang. Saya nggak tahu kalau ternyata ada orang yang ingin menghancurkan rumah tangga saya. Wah, hujannya deras banget ya. Mas Dion? Mas? Ya sayang. Kamu jadi berangkat kerja? Ini hujannya deras banget loh. Jadi dong, karena aku pakai jas hujan sayang. Ah, bentar Mas. Halo Mbak. Ren, ada Dion nggak di rumah? Aku boleh minta jemput nggak? Soalnya aku ada meeting hari ini. Dari tadi aku udah mesen taksi online, tapi nggak ada yang dapet. Dibatalin mulu. Oh, ya udah. Nanti aku suruh Mas Dion ya. Makasih ya, Ren. Aku nggak tahu mau minta tolong sama siapa lagi kalau bukan sama kalian. Nggak apa-apa, Mbak. Mbak Hilda katanya mau nebeng. Dia lagi ada meeting penting, cuma taksi online-nya nggak dapet-dapet. Ya udah kalau gitu bareng aja sama aku berangkatnya. Jas hujan aku ada kan? Nanti biar Mbak Hilda pakai. Ada kok di motor. Kasih ya sayang, udah mau bantuin kakak ipar aku. Sayang kamu nggak perlu kayak gitu. Kakak ipar kamu itu juga kakak ipar aku kan. Hati-hati ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hujannya deras banget mbak. Iya, hujannya deras banget. Ini jas hujannya mbak. Ini gimana cara pakainya ya? Boleh minta tolong pakein nggak? Aku nggak bisa soalnya. Boleh mbak boleh. Sini aku pakein ya.
Perasaan saya jadi nggak menentu melihat mereka berdua. Mungkin ini perasaan saya saja. Tapi Mbak Hilda sepertinya sangat manja ke Mas Dion. Kenapa motornya? Nggak apa-apa sih Mbak, cuma ini cuacanya kan panas ya Mbak. Kayaknya aneh aja kalau kita pakai jas hujan gitu. Mbak, udah nggak usah dilipat Mbak, biar aku aja. Mbak, nggak apa-apa, udah aku aja Mbak, aku aja yang lipat ya Mbak. Mbak, emang sebenarnya kantor Mbak itu sebelah mana sih Mbak? Deket kok, di depan belok kanan. Oh, berarti kita tuh searah dong Mbak? Berarti kita bisa pulang bareng dong. Boleh. Kalau gitu nanti pas aku pulang kerja aku jemput Mbak ya. Oke, yuk. Maaf. Kayaknya motor aku nggak nyala deh Mbak. Kita turun dulu ya. Saya gak menyangka Mbak, kalau perempuan itu membuat perasaan suami saya beralih dari saya. Makan dulu yuk. Nih, suap nih. Makan. Enak kan? Tante kenapa? Enggak, Tante nggak apa-apa kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama gendang. Aduh, Eja, nggak usah minta gendong deh. Mama masih capek. Mas Dion kok bisa pulang bareng sama Mbak Hilda? Iya sayang, kebetulan kantor kita tuh searah. Kalau Mbak Hilda mau, besok dan seterusnya juga boleh kok bareng sama aku. Bang gak enak. Belum tentu juga Rani ngizinin. Sayang, kamu ngizinin kan? Ya udah kalau gitu aku balik dulu biar besok dijemput nggak telat. Ya, Chan. Dadah Tante, dadah Om. Dadah sayang, kamu hati-hati ya. Sayang, kamu kenapa sih? Kok cemberut gitu mukanya? Oh, kamu tuh marah ya sebenarnya kalau aku nganterin Mbak Hilda berangkat kerja? Iya. Kok kamu jutek banget sih sayang? Sayang, kamu tuh nggak boleh cemburu gitu dong. Mbak Hilda itu kan kakak ipar kamu. Dan juga kakak ipar aku kan. Aku nggak akan mungkin ngapa-ngapain sama Mbak Hilda. Ya udah deh. Kalau misalkan memang kamu nggak ngizinin, aku telepon aja Mbak Hildanya sekarang. Jangan Mas. Aku cuma mau kamu janji. Mbak Hilda itu bukan murim kamu. Jadi tolong, kamu jaga jarak sama dia ya. Pasti. Kamu harus ingat,
mau seberapa banyak pun perempuan cantik di dunia ini, aku nggak bakal ngapa-ngapain sama mereka. Aku pasti bakal jaga jarak sama mereka, apalagi sama Mbak Hilda. Jadi kamu tenang ya. Sejak saat itu, suami dan kakak ipar saya pergi dan pulang kerja selalu bareng. Namun justru hal itu yang membuat saya sangat menyesal. Maksudnya, menyesal kenapa Mbak? Karena momen antar jemput itu yang menjadi awal petaka dalam rumah tangga saya. Motor kamu nggak mogok lagi, Yon? Hah? Kenapa Mbak? Aku nggak dengar. Motor kamu nggak mogok lagi. Enggak, ini udah aman kok Mbak. Kayaknya juga karena sapu tangan Mbak yang kemarin. Kamu bisa aja. Aduh, sakit dong Mbak. Kalau nyubit jangan cuma sekali dong. Ran? Kok belum berangkat? Iya ini aku mau berangkat kok. Tadi aku suruh Dion ngecek motornya, soalnya kemarin sempat mogok. Oh, ya udah ke bengkel aja, biar nanti di jalan gak kenapa-napa. Iya sayang, nanti aku sempetin ke bengkel ya. Yuk Mbak. Sayang aku berangkat dulu ya. Hati-hati ya. Hampir aja. Ada apa, Yon? Itu tadi kucing lewat Mbak. Yaudah yuk, jalan. Mbak Rani, Iya Bu. itu suaminya pulang pergi kerja sama Mbak Hilda terus ya? Iya, soalnya kantornya searah. Mbak Rani nggak khawatir? Kan ada pepatah Jawa yang berbunyi, Witing tresno jalaran soko kulino. Hati-hati loh, nanti dengan adanya kebersamaan, cinta mereka bisa tumbuh karena sering bareng. Misi ya Mbak? Iya Bu. Perkataan tetangga saya itu sebenarnya semakin memancing rasa curiga saya. Saya nggak menyangka kalau ternyata mereka ada hubungan di belakang saya, Mbak. Sayang, Ya Mas. aku lihat-lihat kamu makin cantik deh. Aku boleh nggak? Maaf ya Mas, ini kayaknya asam lambung aku kambuh deh. Terus aku juga tadi udah minum obat, jadinya ngantuk banget nih. Ya udah nggak apa-apa sayang. Kamu istirahat aja. Kasih Mas. Iya sayang, kamu cepat sembuh ya. Aku tidur duluan ya. Ya. Mbak Ida nelfon ada apa ya? Halo Mbak. Dion, maaf ganggu ya. Mbak takut banget, di dapur ada suara. Mbak takut ada maling. Maling Mbak. Ya udah. Sekarang Mbak tetap tenang ya. Mbak tolong jangan keluar dari kamar sampai aku datang. Ini sekarang aku akan langsung ke tempat Mbak ya. Iya Yon, tapi kamu cepet ya. Iya Mbak. Aku langsung berangkat ya.
Mbak Hilda. Mas, aku takut. Kamu gak apa-apa tapi kan? Enggak apa-apa. Tenang ya Mbak. Sekarang udah ada aku di sini, Mbak gak perlu takut lagi, oke? Ya udah sekarang kita coba lihat ya. Kita coba lihat ke dapur ya Mbak. Ternyata cuma kucing, Mbak. Aku pikir maling. Semenjak Mas Rian udah meninggal, aku merasa ketakutan setiap malam. Karena cuman aku dan anak aku yang tinggal di sini. Kami merasa kehilangan. Gak ada lagi yang ngelindungin kami di sini. Mbak Hilda, sekarang Mbak Hilda gak usah ngerasa takut lagi. Karena aku yang akan ngelindungin Mbak Hilda dan juga Ica. Mas Dion kemana ya? Mas? Mas? Mas Dion? Sebaiknya kamu pulang. Aku takut istri kamu tahu. Enggak Mbak, Rani itu udah tidur. Udah, kamu cepet pulang. Aku nggak mau Mbak. Aku mau di sini sama kamu. Mas Dion? Ran! Rani! Sayang! 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 Sayang bangun sayang! Sayang! Mbak, gak apa-apa. Maaf Mbak, saya jadi kebawa suasana. Gak apa-apa kok Mbak. Mbak, kalau boleh saya tahu, apa yang terjadi setelah Mbak ditemukan pingsan? Begitu saya sadar, saya marah besar sama suami saya. Sama kakak ipar saya. Rani sayang. Mas Dion? Pelan-pelan sayang, pelan-pelan sayang. Kamu kenapa sih? Harusnya aku yang nanya. Kamu ngapain di sini? Tadi sebelum pingsan aku lihat kamu ciuman sama Mbak Hilda. Mungkin sebelum kamu pingsan, kamu itu halusinasi. Iya bener, kamu salah lihat kali, Ran. Enggak mungkin. Lagian kamu ngapain malam-malam di sini? Aku itu... Ini semua salah aku, Ran. Aku sengaja memanggil Dion supaya datang ke sini karena ada suara di dapur aku. Dan ternyata hanya kucing. Benar sayang. Dan pas aku mau pulang, aku malah ngeliat kamu pingsan di sini. Mungkin malam itu saya emang salah lihat, Mbak. Saya sempat mengira suami dan
kakak ipar saya sedang berciuman. Mungkin itu cuma halusinasi saya sebelum pingsan. Karena itulah saya memilih percaya. Rani, kamu makan bubur yang banyak ya. Meskipun kamu gak nafsu makan, tetap kamu telan aja, biar kamu cepet sembuh. Minum dulu nih Tante, biar Tante cepet sembuh. Siap, Suster Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sayang. Gimana keadaan kamu? Masih lemes sih, Mas. Cuma udah mendingan lah. Nggak kayak semalam masih mual. Aku senang kamu udah mendingan, sayang. Ren, Mbak sama Ica pulang duluan ya. Kan udah ada Dion. Kasih ya Ica, udah jagain Tante. Iya Tante. Ren, kamu udah selesai kan makan buburnya? Biar aku cuciin ya. Enggak, aku aja. Coba. Oh, nggak apa-apa. Sayang, aku mau ke kamar dulu ya. Aku mau ganti baju, gerah banget nih, ya. Kamu di sini aja main sama Ica, oke? Ica sayang, tolong jagain Tante Rani dulu ya. Iya Om Dion. Anak pinter. Kamu itu kenapa sih? Kamu cemburu kan ngeliat aku sama Rani deket kayak gitu? Enggak, aku mau cemburu. Aku tahu kamu cinta sama aku. Dan kamu gak ngerasain hal itu sendirian. Aku juga cinta sama kamu. Tapi perasaan yang tumbuh di hati kita itu salah, Yon. Salah atau enggaknya aku gak peduli, sayang. Yang aku mau adalah kamu jujur sama perasaan yang kita miliki saat ini. Yaudah, kalau gitu biar aku bantuin beresin piringnya. Aku bisa kok, aku bisa. Itu suara apa Tante? Kamu tunggu sini ya. Tante cek dulu ke dapur. Takutnya mama kamu kenapa-napa, ya? Kalian ngapain? Ran? Enggak, ini tadi aku mau bantuin Mbak Hilda beresin cucian piring tapi piringnya jatuh. Aku nggak suka lihat kedekatan kalian berdua. Maaf ya Mbak, biar aku aja yang beresin, Mbak nggak usah. Dan satu lagi, Mbak nggak usah ngurusin aku. Aku punya suami yang siap untuk ngurusin aku. Ya kan Mas? Iya sayang, pasti dong. Oh, ya udah kalau kayak gitu aku pulang. Ica. Sayang, maksud kamu tuh apa sih ngomong kayak gitu sama Mbak Hilda? Kok kamu belain dia sih? Ya wajar dong aku ngomong kayak gitu. Aku ini istri kamu, Mas. Aku nggak suka dia dekat sama kamu. Susah ya kalau ngomong sama orang cemburu buta. Sana beresin. Katanya kamu beresin piringan. Tuh beresin. Sejak kejadian di dapur itu, rasa cemburu dan rasa curiga saya semakin besar, Mbak. Hubungan saya dengan suami saya semakin renggang, Mbak. Bahkan sekarang kita saling cuek. Suami saya jadi sering sekali pulang malam dengan alasan lembur. Dan kamu percaya? Saya sering menepis kecurigaan itu. Makanya saya menyesal sekarang. Karena waktu itu saya tidak mendengarkan intuisi saya. Percuma kamu ngomong sama dia. Omongan itu nyakitin. Pantesan aja nggak hamil-hamil selama 5 tahun.
Kalau udah 5 tahun gak hamil, berarti dia itu mandul. Ngapain kamu pertahanin? Ya udahlah, aku pulang aja, ntar istri kamu lihat. Sayang, tunggu. Tunggu sayang. Please, ya. Aku nggak mau kamu ngambek kayak gini sayang. Aku tuh sayang banget sama kamu. Dan aku juga nggak mau kehilangan kamu sayang. Mas Dion kok belum pulang ya? Mamanya Ica juga belum jemput juga. Kamu janji kan gak ninggalin aku? Iya dong sayang, aku janji. Aku tuh cinta sama kamu. Dan aku selalu pengen ada di sisi kamu sayang. Sebentar ya. Sayang, kamu diem dulu ya. Rani telepon, oke? Ya, halo. Halo, Mas di mana? Kok belum pulang sih? Kamu tuh ngapain sih nanya-nanya? Hah? Kalau jam segini aku belum pulang, berarti aku lagi lembur. Ya aku bingung aja. Akhir-akhir ini tuh kamu sering lembur. Ya emang kenapa sih? Orang emang kerjaan aku lagi banyak kok. Udah mending sekarang kamu gak usah ganggu aku mau fokus kerja lagi, oke? Mas. Istri kamu nelpon. Udah mending kamu diemin aja, ya. Kenapa telepon Mbak Hilda nggak dijawab ya? Apa mereka lagi berduaan di luar sana? Sejak saat itu, kami seperti dua orang yang udah gak saling kenal. Gak ada lagi pelukan hangat. Tak ada lagi tatapan yang sama dari suami saya. Mas, kok baru pulang? Biasanya kamu lembur gak sampai jam 12 loh. Kok tumben sampai pagi gini? Kan aku udah bilang sama kamu. Kerjaan aku di kantor tuh lagi banyak banget. Ini juga kamu ngapain sih? Udah tahu suaminya baru pulang bukannya disambut malah dicurigain. Ya, tapi gak sampai pagi juga. Punran. Emang apa sih salahnya aku tinggal 10 menit atau 15 menit tiduran dulu di sofa kantor? Jadi biar aku pulang, aku udah seger. Tapi aku juga nggak tahu kalau misalkan aku sampai bablas sampai pagi gini. Aku capek, Ran. Mas. Kamu nggak habis dari rumahnya Mbak Hilda kan? Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Kamu curiga aku selingkuh sama Hilda? Ya gimana aku gak curiga? Makin hari kalian makin deket, tahu nggak? Ran, kamu inget ya? Kamu yang minta aku nolong Hilda, bukan maunya aku. Jawab jujur, Mas. Kamu selingkuh kan sama Mbak Hilda? Jawab, Mas! Rani, kamu tuh harusnya percaya sama aku, bukan curiga sama aku, tau gak? Mas, aku tuh cuma nanya doang. Apa susahnya sih jawab jujur? Banyak ngomong kamu, Ran. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semuanya. Saat itu, saya nggak menyangka suami saya akan melakukan itu. Menampar saya, Mbak. Dari awal kami kenal, suami saya selalu bicara manis kepada saya. Makanya saya kaget banget. Dia bisa melakukan itu kepada saya. Iya Mbak, saya paham perasaan Mbak. Pasti kaget banget rasanya. Orang yang biasanya baik sama kita, mendadak jadi galak. Terus Mbak, setelah itu, apa yang terjadi? Setelah ditampar,
saya sempat merasa bersalah. Karena saya sudah curiga sama suami saya dan kakak ipar saya. Makanya sejak saat itu, saya berusaha buat percaya lagi sama suami saya. Sampai akhirnya, saya menemukan bangkai yang selama ini mereka sembunyikan. Ya ampun Ica, kamu ngapain mainin makanan kayak gitu? Makan yang bener. Iya, Ma. Kamu ngapain nangis kayak gitu? Sini mama aja yang suapin. Gak mau, Mama galak. Kalau kayak gitu, kamu siap-siap aja sekarang. Iya, Ma. Ma, kenapa? Kayaknya mama masuk angin deh. Mama, nanti minum obat ya, biar Mama sembuh. Iya, nanti mama minum obat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ica udah siap? Tuh, jemputan kamu udah datang. Pakai tasnya yuk. Aku berangkat sekolah dulu ya, Ma. Kamu hati-hati ya. Nah, yuk. Apa jangan-jangan aku hamil ya? Bulan ini aku telat datang bulan. Nanti belajarnya yang pintar ya. Iya, Tante. Sudah sampai. Yuk. Tante, kayaknya Mama masuk angin deh. Soalnya tadi Ica lihat Mama muntah-muntah. Mama lagi capek kali. Kamu jangan bandel ya. Iya, Tante. Coba lihat udah lengkap belum? Kenapa sayang? Tante, Bu Guru suruh Ica bawa kertas gambar sama krayon. Tapi Ica lupa bawa kertas gambar sama krayonnya, Tante. Oh, gimana kalau kita ambil alat gambar ya? Ica takut, Tante. Nanti pasti Mama marahin Ica kayak tadi. Ya udah, Ica tenang aja. Nanti Tante yang ambil, ya. Kamu belajar aja masuk kelas, yuk. Iya, Tante. Sini, Pak. Ya, sini. Ya. Makasih ya, Pak. Ya, makasih ya, Dek. Motor Mas Dion? Bukannya tadi Mas Dion pamit kerja? Kok motornya ada di sini? Aku juga gak nyangka, Yon. Aku udah coba beberapa tes pack, tapi tetap aja hasilnya positif. Aku hamil, Yon. Terus sekarang kamu mau gimana? Atau kamu mau kita... Enggak. Itu beneran suara Mas Dion dan Mbak Hilda. Mereka bertengkar. Aku gak mau gugurin. Dosa, Yon. Aku mau kamu tanggung jawab. Aku tahu kamu gak bakalan ninggalin Rani. Tapi aku juga hamil, Yon. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Hamil anak kamu. Kau lukai cinta setiaku. Kamu harus tanggung jawab. Begini caramu untuk hancurkan. Ya Tuhan, Mbak Hilda hamil anaknya Mas Dion. Sayang, aku ngerti. Aku ngerti perasaan kamu.
Dan aku juga pasti akan bertanggung jawab dengan anak ini. Karena aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Tenang ya. Tega kalian. Saya gak nyangka, Mbak. Suami yang selama ini saya percaya ternyata tega berkhianat di belakang saya sama orang terdekat saya, kakak ipar saya sendiri. Mau jelasin apa? Udah cukup semuanya. Dua orang yang aku sayang tega ngehianatin aku. Kamu! Kenapa kamu tega ngehianatin Mas Rigana? Aku udah berhasil semuanya buat kamu, Mbak. Kenapa kamu tega sih, Mbak? Apa? Ran, cukup Ran. Kamu gak perlu marah-marah sama Hilda. Hilda tuh gak salah apa-apa, Ran. Kamu belain dia. Wajar, cocok. Sama-sama gak tahu diri. Rani! Di sini yang salah itu kamu, Ran, bukan aku ataupun Hilda. Salah kamu karena kamu gak bisa ngasih aku keturunan, ngerti gak? Aku salah. Kamu pikir, Mas, aku resign dari kerjaan aku demi kamu. Aku ikut program bayi tabung demi kamu juga. Otak kamu di mana? Dasar cowok brengsek! Kamu tega banget sih! Kamu harga dirinya di mana sih? Kenapa harus kayak gitu sama kakak aku sendiri, Mbak? Rani, cukup. Lalu dia udah mati. Aku sengaja nggak ngerawat dia. Biar dia mati sekalian. Kamu tega banget sih! Mbak, itu kakak aku Rani, cukup, suami Ran. kamu! Cukup, Ran! Cukup, aku mohon cukup, Rani! Cukup, Rani! Gak apa-apa, Hilda. Dasar dua manusia pengkhianat! Mbak, yang sabar ya, Pak. Terima kasih, Mbak. Dion akhirnya menikahi Hilda, Mbak. Kakak ipar saya. Mbak, saya turut prihatin ya, Mbak ya. Terima kasih, Mbak. Saya tadinya mau mengajukan cerai, tapi saya urungkan niat itu karena saya nggak mau Ica diurus oleh wanita bejat itu. Ica! Ica! Mau kemana? Mau Tante Rani. Ica, kamu ngapain sih mau sama Tante Rani terus? Kan ada Mama di sini, ada Om Dion juga. Tante Rani. Ica mau sama Tante Rani, Ma. Ica, sayang, sini lihat Om. Tante Rani itu orang jahat. Tuh lihat mama kamu. Mama kamu dijambak, dijahatin sama Tante Rani. Kamu masih mau tetap sama Tante Rani? Enggak mau. Ica mau sama Tante Rani. Enggak, Ica. Kamu tetap di sini. Ica mau sama Tante Rani. Tante Rani. Ica. Kenapa sayang? Ica mau sama Tante Rani. Ica, masuk. Masuk, Ica. Lepasin. Ran. Masuk. Rani, lepasin Ica. Rani. Rani, lepasin Ica. Lepasin Ica. Ingat ya, Dion. Kamu akan kena karmanya. Dan juga ingat, saya adalah wali yang sah untuk keponakan saya. Karena saya adalah adik kandung dari almarhum Mas Rian. Ayo, Ica. Ica.
Aduh. Nah, kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa, Tante. Nih, Tante gendong aja. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Tapi saya penasaran, Mbak. Seorang anak, apalagi anak perempuan, pasti dia akan memilih bersama dengan ibunya. Kok bisa ya, Mbak ya? Keponakan Mbak itu justru memilih bersama dengan Mbak. Saya juga nggak paham, Mbak. Saya juga nggak pernah bertanya alasan dia. Mungkin dia lebih nyaman bersama saya. Yang pasti, saya bersyukur, Mbak. Mantan kakak ipar saya menerima keputusan putrinya. Jadi, saya bisa merawat anak almarhum seperti anak saya sendiri. Lalu, Mbak, bagaimana dengan kamu sendiri, Mbak? Walau nggak mudah, saya akhirnya berhasil menata kembali hidup saya. Saya sudah kembali bekerja. Dan saya juga fokus memberi asuhan yang terbaik untuk keponakan saya. Berkat dia, hidup saya yang sempat mendung menjadi kembali cerah. Mbak, saya bangga mendengar Mbak bisa melalui ini semua. Dan saya doakan ya, semoga Mbak dan keponakan Mbak ini selalu diberkati dan mendapatkan kebahagiaan. Amin, Mbak. Terima kasih ya, Mbak ya, sudah datang ke sini dan membagikan kisah Mbak. Sama-sama, Mbak. Pemirsa, mungkin kisah Mbak Rani ini terdengar seperti cerita fiktif, namun kisah ini benar-benar terjadi. Terkadang orang yang paling kita cintai dan kita percaya dalam hidup kita justru adalah orang yang paling menyakiti hati kita. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang ketegaran seorang istri dan seorang adik ipar yang telah dikhianati oleh suami dan kakak iparnya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah-kisah yang penuh makna dan pelajaran hidup bagi kita semua.